Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Utami dari kelas 11 kecil 5, nomor absen 29. VoIP, Voice over Internet Protocol. Apa itu VoIP? Merupakan singkatan dari Voice over Internet Protocol. Merupakan suatu cara berkomunikasi dengan mengirimkan paket-paket suara melalui jaringan internet dengan memanfaatkan protokol IP. Inilah gambar umumnya. Keuntungan dari VoIP: biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh, penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biaya, memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Berbagai bentuk jaringan VoIP bisa digabungkan menjadi jaringan yang besar, memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Kekurangan VoIP: kualitas suara tidak sejernih jaringan PSTN, ada jeda dalam berkomunikasi, regulasi terbatas, berpotensi menyebabkan jaringan terhambat atau stuck. Tidak pernah ada jaminan kualitas jika VoIP melewati internet. Peralatan relatif lebih mahal. Teknologi VoIP. Teknologi VoIP sangat pesat dalam penggunaannya dikarenakan beberapa hal berikut. Perkembangan teknologi IP memungkinkan penyaluran voice dengan kualitas yang cukup baik dan kemampuan melipat gandakan kapasitas menjadi 8 kali. Cost atau biaya per menit untuk VoIP menjadi sangat murah dibandingkan IDD. VoIP protokol struktur. Internet protokol IP hanya berurusan dengan koneksi pengiriman paket yang didasarkan pada upaya layanan terbaik. Transmission control protokol adalah protokol kontrol berpotensi koneksi yang dapat diandalkan di atas IP. Karakteristik TCP. TCP memiliki karakteristik sebagai berikut. Reliable. Setiap transmisi data diketahui oleh penerima dan transmisi ulang diperlukan untuk memastikan penerima paket dalam kasus hilangnya paket atau kesalahan dalam paket. Connection oriented. Koneksi virtual dibuat sebelum data pengguna ditransfer. Full duplex. Transmisi data dapat dilakukan di kedua arah. Rate adjustment. Tingkat transmisi meningkatkan ketika tidak ada kemacetan yang terdeteksi. VoIP menyediakan cost atau quality of service untuk menjamin jaringan yang lebih baik. Merupakan jaminan cost pada VoIP Voice untuk menjamin jaringan yang lebih baik. Quality of service pada VoIP. Delay adalah waktu yang diperlukan paket VoIP untuk melakukan perjalanan antara kedua karena kecepatan tautan jaringan dan kekuatan pemrosesan perangkat perantara. Jitter adalah variasi delay. Jitter tidak terdapat pada panggilan PSTN karena bandwidth panggilan sudah diperbaiki. Serialisasi adalah istilah yang menggambarkan apa yang terjadi ketika router mencoba mengirim paket suara data melalui antarmuka. Prinsip kerja VoIP. Prinsip kerja teknologi komunikasi VoIP adalah melakukan komunikasi suara dengan memanfaatkan internet protokol atau IP.
Standar yang digunakan untuk VoIP adalah H.323. H.323 adalah suatu standar yang menentukan suatu protokol dalam penyediaan layanan komunikasi multimedia. Komponen H.323 terdiri dari terminal, gateway, gatekeeper, multi-point control unit atau MCU. Terminal digunakan untuk komunikasi multimedia yang real-time bidireksional. Terminal H.323 dapat berupa sebuah personal komputer. Tujuan utama terminal H.323 adalah agar dapat berinteroperasi dengan terminal multimedia lainnya. Terminal H.323 kompatibel dengan terminal H.324 pada switch circuit network atau SCN. Gateway menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Gateway tidak diperlukan untuk komunikasi antara dua terminal yang berada pada jaringan H.323. Gatekeeper merupakan pusat dari semua panggilan yang terjadi pada network H.323, menyediakan layanan-layanan seperti pengalamatan otoritasi, manajemen bandwidth, dan call routing. Multi-point control unit memberikan dukungan untuk konferensi 3 atau lebih terminal H.323. Semua terminal yang akan berpartisipasi dalam melakukan konferensi terlebih dahulu melakukan koneksi dengan multi-point control unit. Jenis-jenis konfigurasi pada jaringan VoIP. Telepon melalui internet. Di kedua sisi terdapat fasilit PSTN atau PABX. Membutuhkan gateway. Membutuhkan call manager untuk memetakan pemanggilan nomor telepon. Gabungan perangkat telepon dan perangkat berbasis IP. Menggunakan sistem hybrid. Kelemahannya, pemanggilan hanya dapat dilakukan satu arah atau dari komputer ke telepon, sebaliknya tidak bisa. Komunikasi perangkat berbasis IP membutuhkan sebuah gatekeeper. Pensinyalan lebih sederhana. Protokol VoIP. Protokol VoIP merupakan protokol yang dilakukan oleh jaringan. Ada beberapa protokol yang ada seperti berikut ini. 1. SIP atau Session Initiation Protocol adalah protokol yang sinyalannya berfungsi untuk menetapkan, memodifikasi, dan mengakhiri sesi multimedia yang melibatkan satu atau lebih pengguna. 323. Standar H.323 terdiri dari komponen protokol dan prosedur yang menyediakan komunikasi multimedia melalui jaringan berbasis paket. Contohnya adalah internet paket. Transfer Control Protocol atau TCP atau Internet Protocol atau IP. 1. Protokol ini menjaga tautan komunikasi N-MUN. Perannya untuk mengirim dan menerima pesan atau paket. Berikut adalah beberapa aplikasi media sosial yang menggunakan VoIP, yaitu 1. Skippy merupakan aplikasi komunikasi yang berbasis VoIP. Skippy dapat bertemu dengan teman online lainnya ketika sedang online. 2. WhatsApp merupakan alat komunikasi yang dapat menghubungkan kita melalui panggilan suara maupun panggilan video dan pesan berupa teks. 3. Instagram. Perkembangan
masa membuat aplikasi yang satu ini kini hadir dengan panggilan suara, namun berbeda dari WhatsApp. Yang dapat kita hubungi adalah orang yang kita ketahui nomor teleponnya. Diagram rangkaian VoIP. 1. Diagram VoIP adalah topologi rangkaian VoIP yang digunakan adalah topologi rangkaian VoIP yang digunakan dalam sebuah jaringan. Adapun beberapa rangkaian membangun jaringan VoIP itu: 1. Koneksi dapat dilakukan ke komputer dengan berbekal sound card dan headset melalui jaringan LAN maupun internet. 2. Koneksi juga dapat melalui komunikasi suara dari komputer ke IP. Proses kerja komponen diagram VoIP. Prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital. Kemudian dari PC diteruskan melalui hub atau router atau ADSL modem, dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Protokol yang bisa digunakan adalah TCP atau IP. TCP atau IP merupakan sebuah protokol yang digunakan pada jaringan internet. Protokol ini terdiri dari dua bagian besar, yaitu TCP dan IP. Application layer, fungsi utama lapisan ini adalah pemindahan file. TCP merupakan protokol yang connection oriented, yang artinya menjaga reliabilitas hubungan komunikasi end-to-end. UPD yang merupakan salah satu protokol utama di atas IP merupakan transport protokol yang lebih sederhana dibandingkan TCP. H.323 merupakan standar yang menentukan komponen, protokol, dan prosedur yang menyediakan layanan komunikasi multimedia. Standar H.323 mengatur hal-hal sebagai berikut. 1. Video codec atau H.261 dan H.263. Video codec bertugas mengkodekan data dari sumber video untuk dikirimkan dan mendekodekan sinyal kode yang diterima untuk ditampilkan di layar penerima. 2. Audio codec atau G.711, G.722, G.723, G.728, dan G.729. Audio codec bertugas mengkodekan data dari sumber suara untuk dikirimkan dan mendekodekan sinyal kode yang diterima untuk didengar oleh penerima. Data channel mendukung aplikasi-aplikasi seperti electronic whiteboard dan kolaborasi aplikasi. SIP atau Session Initiation Protocol merupakan protokol pensignalan pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu user atau lebih. Sesi ini adalah pertukaran data antara user yang meliputi suara, video, dan teks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.